Maaf Oot, nitip jual motor surat lengkap pajak mati, bisa email kalau minat, nego 2,2 juta. Orang Swiss kagak ada yang butuh Supra. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan di video gue kali ini seperti biasa, kita akan kembali melihat apa yang ada di sosial media kita tercinta, dimana akan ada beberapa bahasan spesifik, ada beberapa bahasan yang sepertinya hanya selingan dan untuk lucu-lucuan aja. Kayak contohnya perkara, oh enggak, ini bulan April jadi nggak kehitung. Tapi meskipun itu masih lucu sih, kayak majelis hakim dalam pertimbangan amar putusan yang menilai terdakwa tidak sengaja melakukan pembalakan hutan lindung. Mantap, tidak sengaja. Tapi bukan itu perkaranya. Awal Mei lalu itu sempat ada perkara yang sebenarnya cukup kocak, datang dari sosial media kesayangan kita semua tentu saja dong, TikTok. Di TikTok itu ada orang yang ngevideoin orang lain lagi ngebawa helmnya masuk ke dalam bioskop dengan caption kayak nonton bioskop sama ayang, no, nonton bioskop bawa helm mau heran tapi Surabaya. Yes, dia state-nya gitu. Tapi perkaranya adalah begini, wahai warga-warga TikTok sekalian, atau orang-orang yang belum memahami konsep kalau sesuatu yang mahal itu dibawa, jangan ditinggal. Gue pernah punya atasan gue waktu di kantor, itu beli helm harganya 7 juta. Dan helm itu kemanapun dia pergi akan dibawa masuk ke dalam. Bahkan ketika makan aja helmnya dibawa, tapi ya ditaruh di bawah gitu. Helm yang dia bawa ini setelah netizen cari tahu dan segala macam, harganya adalah 21 juta 14 ribu. Yang mana itu helm harganya lebih mahal daripada Mio second. Helm ini dapat PCX second. Helm ini bisa ngedapetin ya DP mobil bisa. Yang orang-orang sayangkan dari video ini adalah ya ada sembarang orang ngevideoin sesuatu, pengen yang let's say kayak nyinyirin sesuatu, tapi dia nggak tahu konteks dibalik itu apa gitu. Coba kita rombeng speed underscore. Oh, nggak ada akunnya. Yang jadi pertanyaan adalah sekarang kenapa si pemilik akun ini ngevideoin seseorang dengan ya let's say tanpa sepengetahuan orangnya untuk kemudian dinyinyirin di sosial medianya dia gitu. Yang padahal dia nggak tahu konteks di belakang itu apa. Gue rasa meskipun helmnya NMAX pun apa sih namanya tulisannya, yang helm NMAX kan ada tuh tulisannya apa ya? NMAX juga ya? Meskipun helm NMAX yang dia bawa, ya tetap aja suka-suka dia, orang itu helm dia apaan sih? Gimana sih? Mas juga gak? Itu tidak merepotkan lu juga gitu. Ini dari tweetin aja gue balesnya kayak, ya selama tidak merepotkan lu ya gak masalah. Kecuali dia masuk bioskop bawa Beat Karbu gitu, baru kan lu kehalangan gitu, spionnya kemana-mana yang gitu loh. Aneh banget emang orang-orang di TikTok anjing. Gak jelas. Helm-helm tuh bisa mahal loh. Oh nih, video ini apa? Tuh, AGV. Banyak loh orang yang sayang sama helm. Ini sama aja kayak orang beli HP, orang beli jam mahal, orang beli sepatu mahal. Helm memang gak boleh mahal? Ya boleh dong. Kalau mahal kan dibawa kemana-mana normal. Gimana sih? Soalnya helm kan gak ada pencetannya. Pada akhirnya tuh emang helm ada kayak penjepitnya gitu di jok motor tuh. Jadi kayak di bagian strapnya itu diselipin ke dalam jok terus ditutup. Tapi kan kalau sama orang digunting talinya terus dibawa, kan ganti tali dong bisa gitu. Mahal-mahal juga tetep. Bisa kebaret-baret motor sama. Iya. Coba bayangin kalau misalkan lu lagi mundurin motor, samping lu motor orang kesenggol, di atasnya ada helm yang harganya lebih mahal daripada motor lu, gimana? Apalagi helmnya jadi pecah atau jadi, meskipun pada akhirnya dipertanyakan kenapa helm mahal bisa retak atau pecah karena jatuh, tapi tetap aja itu karena ditaruh di parkiran. Aneh dah. Perdebatannya nggak akan kelar kayaknya. Dia tuh sebenarnya punya pilihan untuk kalau misalkan ke mall helmnya ditaruh di penitipan helm, tapi gue jarang untuk mencari dan menemukan penitipan helm gitu. Jadi kalau misalkan bawa helm mahal atau apa ya dibawa aja, nggak ada masalah gitu. Bodoh amat dah, helm gua udah nggak penting anjing, ngapain sih dibahas. Kalau misalkan dia ketemu yang video kayak, ya apa sih cok, helm aku sing tuku, aku sing go. Bahasan selanjutnya adalah tentang sebuah hal yang sebenarnya masih cukup sensitif untuk dibahas, tapi kita tidak akan lari ke sana. Tapi sebelum itu
Mari kita doakan aja untuk anak Bapak Ridwan Kamil, semoga cepat ketemu, semoga diketemukan dalam keadaan sehat. Kita keluar dari situ, bahasannya datang dari beberapa orang Indonesia yang sekali lagi membuktikan tentang survei atau riset Microsoft yang sempat bilang kalau Indonesia adalah salah satu negara dengan kesopanan paling rendah dari 32 negara yang diriset. Waktu itu risetnya kayak gini. Indonesia berada di urutan ke-29 dari 32 negara yang diriset. Dengan hasil, Indonesia menjadi negara dengan tingkat kesopanan yang paling rendah di Asia Tenggara. Perkaranya sendiri bisa kita lihat dari review yang ada di Google Review tentang R-River sendiri dari Switzerland ini. Ini sekarang kondisinya udah baik-baik aja ya, karena review-review spam atau review-review yang tidak relevan pada akhirnya dihilangkan oleh Google. Karena ketahuan ada orang yang kayak bikin review-review kayak gini. Ini kenapa ada pop mie? Kemarin baru saja selesai cari kepiting di sana, tapi sayang sungai bagus nggak ada yang jual pop mie. Fasilitas perlu ditingkatkan. Apa gitu? Ya gue tahu pop mie kebanggaan Indonesia gitu. Di gunung juga bahkan ada pop mie. Tapi kenapa bawa-bawa pop mie di sana? Bahkan perkaranya sendiri itu sampai dijadiin artikel sama salah satu media atau berita lokal yang salah satu yang paling gede gitu di Swiss. Dan bahasannya adalah tentang itu gitu. 1 star rating and negative comment on Google. Warga lokal Bern tak terima Sungai Ar dapat ulasan buruk, tidak adil, mengapa sungai kami disalahkan. Lu lihat dah ini komennya. Debit airnya terlalu banyak, kenapa nggak disumbangin aja sebagian ke wilayah Afrika yang kekurangan air bersih. Maksud gua nih ya, ini kalau misalkan nggak dipakai, taruh kulkas disimpan, dijual masih bagus, masih grass. Diplastikin kalau bisa, lu kasih stempel nama lu tuh di atasnya, dijual aja. Ada yang komen gak apa-apa biar seru, Indo harus rempong dong biar rame. Otak, tangan, jempol kagak ada nalarnya. Yang ada di kepala orang-orang ketika ngelihat review kayak gini adalah justru ngebikin perkaranya tuh jadi makin keruh gitu, makin buruk. Kalimatnya tuh, aduh. Meskipun kalau di beberapa rumah seperti ini tapi nggak pernah makan tumbal. Maksudnya kita nggak tahu nih kondisi di sana kayak apa gitu. Dan salah satu alasan kenapa pencarian sulit dilakukan adalah pertama suhunya dingin, kedua ada arusnya juga cukup kencang, terus ada lelehan salju dan segala macamnya. Maksudnya itu hal-hal yang tidak pernah kita lihat di sini juga gitu. Mungkin pernah lihat ada kali tiba-tiba ketutupan salju gitu, atau cair saljunya terus jadi maksudnya kita nggak tahu medan di sana kayak apa, kita nggak tahu kondisinya kayak apa. Yang kita lihat tuh bukan salju, yang kita lihat tuh cuman kayak, lo tau gak sih di BKT ada busa-busa cucian kayak gitu. Maksudnya level kita tuh hanya untuk melihat itu gitu. Kita belum pernah ke sana untuk tahu bagaimana kondisi dan sebagainya. Kalau misalkan ninggalin bad review tanpa tahu kondisi kan, mana kalimatnya tuh random kayak semoga dukun Swiss bisa ikut membantu dalam pencarian. Ya Allah. Tidak recommended ya teman-teman. Tidak ramah lingkungan, semoga cepat diketemukan. Ada orang jualan red velvet tuh. Ada orang jualan strawberry. Ada yang jualan motor Supra. Otak itu. Maaf Oot, nitip jual motor surat lengkap pajak mati, bisa email kalau minat, nego 2,2 juta. Orang Swiss kagak ada yang butuh Supra. Orang Swiss itu butuhnya jaket anget, coklat panas gitu. Kenapa lu jual Supra lu kagak laku di sana. Masalahnya ini tuh bukan opportunity lu untuk jualan gitu. Nih, kalau Mars sudah buka pindah kayak rata-rata orang sini tuh gara-gara malu ngeliatin kayak ginian. Banyak orang Indonesia yang pada akhirnya cuma ikut-ikutan doang gitu. Mereka cuma ikut-ikutan, taunya cuma ini dan itu, terus ninggalin review jelek segala macam. Ini kalau udah kayak gini kan yang dibawa tuh nama Indonesianya, bukan nama orang-orang yang nulisin bad reviewnya itu. Malu-maluin tau. Asli malu-maluin banget. Yang lain pada doain segenap jiwa dan raga menunggu hal yang baik datang. Ini malah memanfaatkan situasi dengan memperkeruh suasana. Jiwa kemanusiaan sudah hilang. Nih Devina Devi nih, semoga motor ini meledak. Seneng banget kan motor ini meledak. Orang kagak ada empatinya acan gitu. Kalau kata gue mah ketika melihat sesuatu yang kayak gini, udah diam, doakan. Karena ini bukan pertama kalinya bad review tiba-tiba datang karena sesuatu yang nggak jelas kan. Maksudnya dulu sempat ada miskomunikasi antara kafe ini dan itu, kemudian di bad review, padahal kafenya nggak kenapa-napa, nggak ada masalah apa-apa.
Terus ada juga orang yang bikin video di TikTok tentang hotel tertentu. Dia bilang hotelnya angker atau gimana, akhirnya ada bad reviewnya. Hotelnya jadi nggak laku padahal hotelnya bagus dan nggak ada kenapa-napa gitu. Mental ikut-ikutannya itu loh yang kayaknya harus dihilangkan. Apalagi perkara si siapa kemarin Bamba ini. Ya Allah, kalau kata gue mau udah lu ngurus hujan-hujan aja, nggak usah ngelempar kemana-mana. Gue tuh ngelihatnya kayak butuh konten banget atau butuh momen banget gitu. Apa sih namanya kemarin dia IG-nya? Lupa gue. Dia jadi for the context, dia tuh ngebikin video yang seolah-olah pengen ngasih tahu kayak ini yang terjadi sama ini yang terjadi sama ini nanti ketemukan di sini. Ini saya berbicara dengan jiwanya lagi nangis gitu-gitu kan orang kesel yang lihat, maksudnya have some respect gitu. Ini tuh lagi dilakukan pencarian, jangan malah ngebikin suasana jadi keruh, jangan malah ngebikin pemikiran orang-orang jadi kemana-mana. MUI aja tuh sampai kesel, MUI tuh sampai sebel. MUI waktu itu bilang apa deh? Nih, MUI aja sampai bilang kayak dukun jangan bikin gaduh gitu. Kalau misalkan ngurus hujan ya udah hujan aja, kita tidak bermasalah. Kemarin juga udah dapat nama bagus tuh, gede, budget juga gila-gilaan, habis itu juga jadi iklan ini dan itu gitu. Udah puas dengan itu, jangan tiba-tiba ngebikin suasana jadi makin sembarangan. Dari kabar yang terakhir sih katanya dia udah minta maaf. Mana minta maaf ya? Dia kan bikin minta maaf nih. Indigo bercerita, waduh. Indigo ngaku Indigo tuh kayak Intel ngaku Intel, bro. Janganlah. Dia kalimatnya apa deh ini? Selamat hari Selasa, bla 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 bla. Aku baca berita media Swiss menyoroti aksi netizen Indonesia yang memberikan ulasan bintang 1. Halo Indonesia, apa yang terjadi bila Mas berenang di musim? Apakah akan dikasih review bintang 1? Negatif statement kalau itu terjadi. Anak gubernur apabila itu terjadi Citarum Indonesia bagaimana efek buat Japan meskipun review buat sungai. Jadi intinya dia juga kesel sama orang-orang yang ngasih review bintang 1. Gitu maksudnya. Perkaranya adalah kalau lu sebel sama orang yang review bintang 1, kenapa dia gak sebel sama dirinya sendiri yang notabene sudah ikut memperkeruh perkara gitu? Kocak gak sih? Daripada ngomelin orang mending ngomelin diri sendiri. Hubungannya musibah ini dengan beliau nyapres 2024 apa mbak? Dia bawa-bawa kayak gitu. Ini orang apa sih? Argumennya kemana dah? Jaga etika dalam menulis review di Google Maps tempat wisata. Pak Ridwan Kamil yang semangat mau nyapres 2024 juga harus gentleman mengakui anaknya ceroboh. Hah? Astaga, ya Allah. Ini gak ada yang komplain nih tentang perkara ini nih. Ini terlihat jelas loh man. Maksud gue, bro, kita lagi ada di sebuah perkara di mana orang-orang tuh lagi berusaha mendoakan yang terbaik, tiba-tiba dia datang dengan kalimat kayak gitu. Coba maksudnya apa dah? Empatinya kemana gitu? Wah, kacau sih. Wah, kaget loh gue, sumpah kaget gue. Yang nggak masuk akal adalah dia ngomongin tentang lu kalau bikin review yang bener, jangan bikin negatif statement. Which is true, which is good. Kayak emang pada dasarnya ya kita nggak boleh sembarangan ngasih review terus ntar perekonomian di sana jadi hancur gara-gara review tersebut gitu. Tapi di sisi lain ketika dia ngomelin orang yang ngasih review jelek, dia nge-reviewnya juga nggak pakai etika, bro. Kenapa di kalimat akhir tuh ada kalimat kayak gini gitu, pakai hashtag Rara Pawang Hujan pawang apa? Pawang yang gue tahu macan ada pawangnya. Wah nggak paham gue bro, wah. Sorry tuh saya ini gak paham gue. Tapi udah gini, dukun jangan bikin gaduh. Udah deh manteng gitu loh. Ya Allah, dia kan katanya pawang langit kok tiba-tiba jadi cenayang. Remote AC kan dia remote-nya AC-nya tuh langit. Terus dia remote itu kan di podcastnya dia statementnya gitu. Jadi di langit itu ada AC besar dan dia remote-nya. Dia bilang gitu di podcastnya Om Deddy. Dia bilang dirinya remote. Waduh, gue gak pernah sih ngeliat ada abang remote. Wah, bawa dia remote. Ayo bang, remote. Bisa ngandalin cuaca bang. Bisa panas, bisa hujan, bisa salju di Indonesia bang. Meskipun tropis kagak, bisa sama dia nih. Ayo remote. Wah, botak ya bang. Ketika lu gak bisa mengeluarkan sesuatu yang baik gitu, atau ketika lu tidak bisa menjadi kalem dengan perkaranya, mending diem. Yang dia bilang minta maaf mana sih? Nggak ketemu gue dia bilang minta maaf. Videonya masih ada loh, bahkan tidak di take down sama dia. Viewsnya 127.
Ya nggak tahu dah. Sekarang gimana lu deh? Ini lagi kenapa deh? Ini lagi jaga lilin buat nyari ongkos mau selamatin anaknya Pak Ridwan Kamil di Swiss. Udah ya, gue jaga lilin dulu. Kok? By the way, dia udah klarifikasi dan minta maaf akan kontennya. Dia bilang kalau dia nggak ada intensi untuk kesana. Saya mohon maaf ya lagi, tolong jangan salah paham. Saya buat konten ini untuk menyuarakan agar bantu mencari, bukan bahan bercandaan. Jaga lilin itu artinya trading. Saya respect Bapak, saya nggak ada maksud menjadikan bahan bercandaan. Ya, jangan bawa perkaranya at the first place gitu. Itu tuh sensitif, lu nggak bisa yang sembarangan lu jadiin konteks untuk bikin GWS bro. Ini kita perlu kita bahas nggak nih di live Twitter nih. Nadia Dwi, pregnant cross dresser. Aku seorang laki-laki yang memiliki hobi berpenampilan seperti ibu hamil. Hobi berpenampilan seperti tapi pada akhirnya itu tidak merepotkan kita sih. Apakah itu, kecuali dia pakai kayak gini buat naik ke KRL terus ngelus-ngelus perut biar duduk gitu, baru itu jadi pertanyaan orang gitu. Tapi dia hobi ya kayak cosplay aja mungkin. Tapi cosplaynya ibu-ibu. Di saat hati sedang gundah gulana, menjadi ibu hamil adalah obatnya. Bumil cantik, bumil seksi, bumil sehat, bumil hijab, bumil narsis, bumil happy, bumil bahagia, pregnant. Male pregnancy, yo. Yang menjadi concern gue adalah dia diikuti oleh 11.000 orang. Ada 11.000 orang. Well, gue nggak tahu worldwide atau di Indonesia doang. Tapi orang-orang ini sedang melihat laki-laki cosplay sebagai ibu hamil. Well, nggak ada yang salah, mungkin nggak ada yang salah. Gue nggak tahu juga, gue nggak tahu apa yang harus. Kalau pakai masker nggak kelihatan lah. Iya, kalau pakai masker bener-bener kelihatan kayak ibu-ibu. Tanda-tanda kiamat tekan 1 agar kita selamat dia. Dikira gue percaya kali sama kayak gituan ya. Elah, zaman 2021 juga masa jokesnya masih kayak gitu. Sumpah cuy, ini gue takut banget dah. Horor, pria ini digigit ular ketika sedang BAB di toilet. Pria bernama Sabri Tazali ini tidak melihat ada yang aneh saat hendak buang air besar dan asik bermain game. Login mungkin, Mobile Legends, ngereng, kita nggak tahu, ngejar mythic, udah mau akhir season. Tapi tiba-tiba ada kepala ular piton yang muncul dari dalam lubang toilet dan langsung menggigit bokongnya. Untung bokongnya. Itu kalau misalkan ularnya ngelihat, wah santapan nikmat nih ada burung tapi nggak terbang, gimana? Lu waktu SMK atau SMP, SMA SMP pernah nggak sih yang lu main sama teman-teman cowok terus tampar-tamparan biji, cetak gitu? Sakitnya bukan main kan, itu kalau digigit ular dari bawah gimana? Cuma jilubat. Tapi pada akhirnya masih bisa selamat, ularnya pun sudah diamankan dan ini pakai alat-alat yang proper sepertinya. Terus sudah berobat ke rumah sakit. Gue kasih ya. Pasti seumur hidupnya nanti ketika boker tuh akan trauma. Dia ngeliat kamar mandi tuh kayak, ya Allah, aduh, ini luka belum bersih lagi gitu. Luka belum kering. Kamu gimana? Kamu kan suka boker sambil main MOBA. Kalau enggak, yang perkaranya adalah gini, yang perlu dicari tahu terlebih dahulu adalah sepitengnya itu kemana. Kan gitu dulu. Ada beberapa orang yang membuat sepiteng itu tidak, orang membuat saluran pembuangan itu tidak ke sepiteng, melainkan ke ada yang ke kali lah, ada yang ke alam terbuka lah, gitu-gitu. Jadi kemungkinan ularnya tuh masuk lewat situ. Terus berusaha untuk mencari jalan keluar, salahnya jalan keluarnya ketika ada orang lagi boker, takutnya gitu. Tapi gue nggak tahu deh, gue belum, apakah ini sepitengnya tuh sepiteng dalam rumah, karena kelihatannya tuh kayak di rumah biasa aja gitu. Tapi kalau sepiteng yang dalam tanah yang biasa kita ngegali itu, kalau mau bangun itu kan ular kan ada di dalam tanah nih. Kalau dia jalan terus tembus di sepiteng. Oh ya mungkin juga ya. Ini menurut lu gimana deh? Gue coba pengen nanya deh. Coba lu tulisin di kolom komentar bagaimana caranya ular tersebut masuk ke dalam kamar mandi itu. Karena kan kalau Ara kan mikirnya kayak ularnya masuk ke dalam tanah,
Mungkin lu bisa koreksi gue bagaimana sekiranya ular ini masuk. Tapi tolong, kalau masalahnya gimana kita bisa hati-hati? Maksudnya, kamar mandi adalah tempat tertenang, tempat mencari inspirasi dari dunia. Wajar lah boker main Mobile Legends sambil ngerokok gitu. Dan sial banget ya, bisa pas banget timingnya gitu. Mungkin ularnya tuh tersinggung. Ularnya tuh kayak lagi keluar, halo, tiba-tiba plek, tai. Gue diberakin anjing, digigit gitu kali. Tuh ada yang di dalam toiletnya pernah ada biawak. Ini gimana dah? Jadi takut gue. Di kampung nenek gue kan masih tradisional banget ya, kamar mandinya masih di atas empang gitu. Jadi kalau mau BAB ikan pada ngumpul. Terus gue lihat ada hitam-hitam panjang, gue pikir ikan lelet. Terus gue bilang, apaan tuh, sambil gue liatin. Terus tiba-tiba dia ngilang dan tante gue teriak, katanya, bego lu, bego banget lu malah diliatin, itu ular PA. Ya terus harus apa gitu? Gue tangkap. Pas cerita ke nenek gue, katanya emang keran air banyak lubang ulernya. Malah kadang suka nongol dari paralon air. Anjir, makin parno gue tiap malam-malam mau ke situ. Ngeliat ada ikan rebutan tai, bingung. Enggak, yang gue takutkan adalah untung. Sebenarnya nggak boleh sih kayak gitu pakai perbandingan. Tapi untung ini adalah ular piton, bukan ular kobra, bukan ular derik yang ada bisanya. Lagi bokir tiba-tiba celep terus bokir gimana? Aduh, gue yakin ini hati-hati banget sih. Selanjutnya untuk bokir pasti hati-hati banget sih ini, yakin gue. Atau mungkin diganti ke WC duduk. Tapi gimana cara untuk menghindari ada ular di dalam kamar mandi itu, gimana caranya? Masa kita tiap buka terus ngeliatin terus, kan pegel ya kayak. Bukan pegel, gue sih kalau boker nggak pernah ngeliat ke bawah. Ngapain orang boker hasil sendiri diliatin? Emang kamu gak ngeliatin? Enggak, ngapain boker diliatin? Ih, najis. Aku liatin awal doang terus udah. Jadi kayak buat ngepasin ini masuk ke Najis. Yuh. Peserta UTBK UNM ini sesar Indo. Kedapatan membawa alat bantu buat cari jawaban. Jadi mohon jangan ada yang curang jika kalian tidak ingin seperti di video tersebut. Gua lagi membayangkan bagaimana kalau misalnya udah pakai cara kayak gitu nih, udah dapat jawaban dari luar tapi yang di luar goblok.